kewajiban kalian, yaitu apa? Mengaji. Ya. Jadi pada hari ini kita akan bercerita ya. Kita akan bercerita dulu ya, bercerita karena besok hari apa? Ada yang tahu besok hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa besok? Tanggal 21. 21. Terus hari Minggunya hari tanggal berapa? Tanggal 22 Desember. Biasanya diperingati hari apa ya? Hari Ibu. Hari Ibu. Nah, kita mengenal kata ibu. Apa sih menurut kalian ibu itu? Ibu itu siapa sih menurut kalian, coba? Yang melahirkan kita. Yang melahirkan kita. Coba kata Ramdan, ibu itu siapa? Yang melahirkan kita. Boleh kata Tiara, ibu itu siapa? Mama. Kata Ariska, coba siapa ibu itu? Mama juga. Kata siapa Yaya? Gimana ibu itu apa menurut Yaya? Yang merawat kita. Kalau kata Irfa, ibu itu apa? Ya, yang merawat kita dari kecil sampai sekarang. Terus kalau kata Dwi, ibu itu siapa? Apa coba kata Dwi? Ibu itu? Ibu kita, ya. Jadi ibu itu adalah orang tua yang melahirkan kita, apalagi mendidik kita, apalagi mengurus kita tanpa kenal lelah. Makanya itu kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tadi habis sholat maghrib pada doain orang tuanya enggak? Doain. Coba gimana doa untuk kedua orang tua? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang tahu artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Nah, jadi kita itu sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Terus kita harus mendoakan orang tua kita. Ya, wajib untuk mendoakan orang tua kita setiap waktu, setiap hari ya. Tidak boleh misalkan kita nih habis sholat kita tidak mendoakan orang tua kita, nanti orang tua kita pasti bakal bersedih. Makanya setiap habis sholat itu kita diwajibkan untuk apa? Berdoa untuk kedua orang tua, terutama untuk ibu kita, ayah kita, ya, orang di sekitar kita ya. Coba ada yang bisa ngasih tahu gak sama ibu gimana sih caranya berbakti kepada orang tua itu? Selalu mendoakan orang tua. Selalu mendoakan orang tua. Apalagi ada yang mau mengeluarkan pendapatnya gimana cara berbakti kepada orang tua? Selalu membantu orang tua. Jadi di rumah tuh kalau bangun tidur beresin tempat tidurnya ya. Habis makan cuci piring bekas makannya ya. Makan sendiri ya, tidak boleh merepotkan orang tua. Begitupun ketika kita berangkat mau sekolah ya, atau mau pergi ke pengajian. Jadi kita harus tidak merepotkan orang tua. Harus belajar mandiri ya. Nih, ibu ada cerita nih, katanya ada cerita ya. Cerita sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Tahu kalian Uwais Al-Qarni kisahnya? Dia adalah seorang pemuda yang tidak memiliki sanak saudara, tetapi beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sangat berbakti. Terus orangnya juga sering membantu orang tua, apalagi namanya berbakti pasti memenuhi segala kebutuhan
Orang tuanya itu tidak bisa melihat, berarti buta ya, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan. Suatu ketika ibunya meminta Uwais Al-Qarni, meminta sesuatu kepada Uwais Al-Qarni. Nah, kata ibunya seperti itu. Ada yang ibu inginkan. Apa bu? Kata Uwais Al-Qarni. Apa yang ibu inginkan? Ibu ingin naik haji. Katanya seperti itu. Seketika Uwais Al-Qarni kaget dan merasa, karena kan tidak punya apa-apa ya, tidak punya kendaraan, apalagi tidak punya hewan unta. Kan dulu unta ya, kalau ini kendaraannya bukan mobil seperti sekarang ya, bukan pesawat seperti sekarang ya. Terus Uwais Al-Qarni pun memikirkan bagaimana ya caranya biar aku bisa membawa orang tuaku, biar aku bisa membawa ibuku pergi naik haji. Seketika Uwais Al-Qarni berpikir, terus lama-lama Uwais Al-Qarni mendapatkan idenya karena dia memiliki uang tabungan. Nah, uang tabungan yang sedikit itu cukup untuk membeli anak sapi. Buat apa ya aku membeli anak sapi? Ada yang tahu tidak? Jadi apa? Untuk berangkat naik haji. Untuk berangkat naik haji boleh. Jadi Uwais Al-Qarni itu membeli anak sapi itu untuk berolahraga, berjalan. Jadi si anak sapi itu digendong ke padang pasir, naik gunung. Padang pasir tahu kan, seperti gunung kayak gitu ya. Terus naik ke atas, ke bawah lagi, naik ke atas, ke bawah lagi, sambil gendong anak sapinya. Bayangin seperti apa ya, pasti capek seperti naik gunung sambil gendong anak sapi seperti itu. Biar kekuatan ototnya ini sama ininya, sama kakinya biar kuat. Katanya nanti aku akan menggendong ibuku ke Mekah. Padahal jarak dari rumah sampai Mekah itu jaraknya berapa ya? 13.000 kilometer kalau nggak salah. Jadi jauh sekali ya. Tetapi Uwais Al-Qarni itu memiliki keinginan, tekad yang kuat untuk membawa ibunya ke Mekah untuk naik haji, yaitu yang diinginkan oleh ibunya. Sehingga Uwais Al-Qarni terus senam mencekur ramaya, berolahraga, naik sambil membawa sapi, menggendong sapi naik gunung, naik bukit kayak gitu ya, jalan-jalan. Terus tetangga-tetangga di sekitarnya menertawakan Uwais Al-Qarni. Ngapain katanya? Kok olahraganya seperti itu ya? Ngapain sih itu? Sehingga anak gendong-gendong sapi kayak gitu ya. Kalau sekarang pasti tertawain. Nah, terus seketika setelah bulan haji tiba, bulan haji bulan apa? Zulhijjah tiba. Uwais Al-Qarni membawa ibunya ke Mekah dengan cara digendong. Bayangkan, digendong pasti berat sekali dengan jarak yang sangat jauh sekali. Nah, di situ tuh Uwais Al-Qarni berhasil membawa ibunya ke Mekah. Alhamdulillah. Ketika ibunya menangis di depan Ka'bah dan Uwais Al-Qarni itu mendoakan ibunya, "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku," katanya seperti itu ya, dan ridhoilah segala apa yang ibuku inginkan kayak gitu ya. Terus kata ibunya, kan ibunya tidak bisa melihat ya, tidak bisa berjalan. Terus kata ibunya, "Kenapa nak, kok kamu tidak mendoakan untuk kamu saja?" Katanya ibunya merasa aneh, kok Uwais Al-Qarni tidak mendoakan untuk diri sendiri. Kan kalau kita pasti begini ya, "Ya Allah, aku ingin kaya," misalkan ya, kayak gitu ya. Kalau kita mah, "Ya Allah, aku ingin beli pesawat," kayak gitu ya. Tapi Uwais Al-Qarni hanya berdoa untuk kebaikan ibunya saja. Terus apa kata Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni menjawab, "Ibu, kalau Allah mengampuni segala dosa-dosa ibu dan Allah memberikan ridho atas ibu, pasti aku nanti akan ditarik sama Allah ke surga." Kayak gitu, seperti itu doanya. Jadi kita itu sebagai anak kalau mendoakan orang tua dan berbakti kepada orang tua, pasti insya Allah masuk surga. Ada yang mau masuk surga gak? Siapa yang
Nah, jadi kita itu harus sering apa? Mendoakan. Terus apa lagi? Berbakti. Apalagi taat kepada orang tua. Ya, kita tidak boleh berkata apa kepada orang tua? Berkata kasar, terus berkata ya. Terus apa lagi? Tidak boleh membantah perintah orang tua. Tadi apa doa untuk kedua orang tua? Bisa doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Amin. Jadi kita itu harus seperti Uwais Al-Qarni yang selalu berbakti kepada orang tua, menyayangi orang tuanya dengan sepenuh hati. Tidak boleh seperti cerita, ada yang tahu cerita yang durhaka kepada orang tua? Cerita siapa? Malin Kundang. Ya, itu Malin Kundang itu seorang anak yang sombong, apalagi? Yang sombong, yang tidak mau mengakui orang tuanya ya. Pernah lihat ininya ceritanya? Pernah melihat, pernah menonton, pernah dengar ceritanya? Pernah. Jadi kalau Malin Kundang itu sangat durhaka kepada orang tuanya, tidak mau mengakui keberadaan orang tuanya setelah sukses ya. Padahal Malin Kundang itu adalah dulunya seorang nelayan yang selalu membantu ibunya, bapaknya ya. Tetapi ketika pergi merantau, Malin Kundang itu tidak mau mengakui ibunya ya, karena ibunya itu terlihat apa? Lusuh ya, miskin katanya. Aku adalah saudagar kaya, kata Malin Kundang begitu ya. Jadi kita tidak boleh bersifat seperti Malin Kundang ya. Malin Kundang yang sombong, apalagi yang tidak mau mengakui orang tuanya, yang tidak menyayangi orang tuanya. Tetapi kita harus seperti siapa sahabat Rasulullah tadi? Uwais Al-Qarni yang sangat menyayangi orang tuanya ya. Apalagi berbakti kepada orang tuanya. Jadi nanti pas tanggal 22 Desember kita mengucapkan apa sama orang tua kita? Berterima kasih, selamat Hari Ibu, mendoakan orang tua kita seperti itu ya. Kalau misalkan ini boleh kasih kado ibunya, kasih kado apa ke? Sabun cuci boleh, apalagi biar ini ya, biar senang. Atau tulis-tulisan gambar boleh ditulisin, misalkan selamat Hari Ibu Mama atau apa, boleh seperti itu ya. Dan mungkin itu ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.